Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita tidak asing dengan sosok seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali sendiri lahir di Bani Hashim, putra dari Abu Thalib, saudara kandung dari Abdullah, ayah kandung dari Rasulullah SAW. Ali dilahirkan oleh ibunya Fatimah binti As'ad. Pada waktu kelahiran Ali, ayahnya Abu Thalib sedang pergi keluar kota, dan Ali sendiri lahir di dalam Ka'bah sebagai satu-satunya orang yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Pada saat itu, ibunya memberikan Ali nama As'ad yang artinya singa. 2 hari setelah kelahiran Ali, baru ayahnya pulang, dan ketika diberitahu namanya adalah As'ad, ayahnya kurang begitu menerima dengan apa yang diberikan oleh ibunya. Kemudian sang ayah mengganti namanya dengan Ali, yang artinya dalam bahasa Arab itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Hari demi hari, tahun berganti tahun, akhirnya Ali tumbuh menjadi seorang anak. Pada usia 6 tahun, Mekah mengalami guncangan ekonomi, terjadi krisis pada saat itu. Salah satunya berdampak pada keluarga Ali, yaitu keluarga Abu Thalib. Mengingat pada saat itu Rasulullah masih usia sekitar 36 tahun, dan sebagai upaya Rasulullah untuk meringankan beban pamannya, akhirnya Ali diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk diasuh sendiri langsung oleh Rasulullah SAW. Ini menjadi tonggak awalnya bagaimana pendidikan Ali dimulai. Pada saat itu Nabi Muhammad memang belum diangkat sebagai seorang nabi, tetapi keluarga Nabi Muhammad dan Khadijatul Kubra ini merupakan salah satu keluarga yang masih menganut ajaran Hanifiyah. Ajaran Hanifiyah itu sendiri adalah ajaran di mana mereka masih menerapkan prinsip-prinsip kebaikan yang telah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, sehingga Ali ini bisa digolongkan sebagai jiwa tanpa noda. Artinya kehidupan Ali terbebas dari kaum jahiliyah pada saat itu, sehingga Ali sendiri nantinya akan tumbuh menjadi pemuda. Di samping dia mempunyai ilmu bela diri yang sangat luar biasa, yang mampu dia ciptakan untuk memborbardir ketika perang di kalangan musuh, dan juga ilmu pengetahuan agamanya. Bahkan Ali sendiri dijuluki sebagai Babul Ilmu atau pintunya ilmu, ketika Rasulullah sendiri dijuluki oleh Madinatul Ilmi. Sampai ada seorang artis di Indonesia yang membuat lagu Ana Madinatul Ilm wa Aliyul Babuha, artinya Nabi Muhammad itu sebagai kotanya ilmu dan Ali adalah sebagai babul ilmunya atau pintu ilmunya. Pendidikan Ali itu dilakukan oleh Rasulullah dengan parenting nubuwah, dan ketika Rasulullah SAW usia 40 tahun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung disampaikan kepada Ali, Ali tanpa ragu langsung menyatakan diri masuk Islam. Padahal pada saat itu ketika Ali menyatakan diri masuk Islam, Rasulullah SAW sendiri kaget. Apakah kamu tidak ingin meminta izin dulu terhadap ayahmu, Ali? Kemudian Ali langsung menjawab dengan tegas, ketika saya menyembah Tuhanku, maka saya tidak perlu izin kepada ayahku, wahai Rasul. Itulah Ali, salah satu sahabat, yaitu sahabat yang pertama di kalangan anak kecil yang menyatakan diri masuk Islam. Kisah Ali tidak berhenti pada itu juga. Ali mempunyai peran
yang luar biasa, dan andil yang paling besar itu dimulai ketika proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW mau hijrah ke Madinah, sudah didahului oleh sahabat-sahabat seperti Umar, Utsman, dan sahabat lainnya. Tetapi di Madinah tinggal Nabi Muhammad, Abu Bakar, Ali, dan kaum perempuan muslimah dari Bani Hashim. Salah satunya nanti ada Fatimah Az-Zahra yang ditinggal Nabi Muhammad. Ketika saat itu kaum Quraisy sudah semakin panik dengan kondisi yang dialaminya, karena masyarakat Mekah sudah berbondong-bondong hijrah ke Madinah, sehingga mereka melakukan pertemuan di balai pertemuan dan melakukan sebuah kesepakatan, yaitu akan membunuh Rasulullah dengan mengirimkan seluruh pemuda-pemuda terbaik dari semua suku yang ada di Quraisy. Ketika semua suku itu sudah mengirimkan pemuda terbaik, maka Bani Hashim dengan otomatis tidak bisa menuntut balas atas kematian Nabi Muhammad SAW. Allah tidak membiarkan hal itu terjadi. Melalui malaikat Jibril, Allah memberikan pengetahuan tentang akan adanya pembunuhan terhadap Nabi tersebut. Kemudian sang Nabi Muhammad SAW membentuk sebuah strategi dan memberikan perintah kepada Ali, "Wahai Ali, malam ini saya membutuhkan bantuanmu. Kamu harus tinggal di dalam rumah ini, kamu harus tidur di tempat tidurku, dan harus berselimut dengan selimutku." Tanpa pikir panjang, walaupun kondisi sangat genting, di mana nyawa sebagai taruhannya, Ali dengan tenang dan dengan tegas menyatakan, "Sami'na wa ata'na, saya akan tidur di ranjangmu wahai Rasul." Tetapi Nabi Muhammad juga memberikan tugas yang lain selain tidur di tempatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika pagi hari setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, Ali harus membagikan seluruh harta yang dititipkan kepada kaum Quraisy, yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah salah satu keunikan Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy sangat percaya kepada Nabi, bahkan mereka mempunyai anggapan bahwa tidak ada tempat penitipan harta yang paling aman kecuali rumah Rasulullah. Tetapi giliran Nabi Muhammad menyampaikan risalah berupa wahyu, orang Quraisy sama sekali tidak percaya, bahkan mengkafiri apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Ali juga mendapatkan tugas tambahan, yaitu menemani para kaum perempuan muslimah dari Bani Hashim untuk hijrah ke Madinah. Pada saat itu, malam rumah Rasulullah sudah dikepung oleh seluruh kaum muda kafir Quraisy. Dengan izin Allah, seluruh pemuda itu ketiduran dan Nabi Muhammad bisa pergi dari rumah menuju rumah Abu Bakar dan kemudian melanjutkan hijrah ke Madinah. Pada saat itu Ali masih tertidur di dalam ranjang Rasulullah. Hari demi hari dan bergantilah fajar menyingsing. Kemudian pemuda-pemuda kafir Quraisy ini terbangun dan kaget karena sudah pagi hari, dan mereka sekarang langsung bergegas mendobrak pintu Rasulullah, dan terbangunlah Ali. Ketika Ali terbangun, maka pemuda kafir Quraisy ini langsung kaget. Tanpa kepalang mereka kaget karena yang di dalamnya bukannya Rasulullah tapi Ali bin Abi Thalib. Kemudian sang Abu Jahal yang pada saat itu memimpin pengepungan rumah Rasulullah langsung memberikan sebuah pengumuman di dalam Ka'bah. Siapa yang bisa membawa entah itu hidup atau mati Muhammad, maka dia akan diberikan hadiah sebesar 100 ekor unta betina. Saat itu Rasulullah sudah pergi ke Madinah, dan Ali pada siang harinya membagi-bagikan harta yang dititipkan kepada Nabi Muhammad kepada pemilik-pemiliknya. Setelah itu Ali kemudian melakukan hijrah pada siang hari bersama perempuan muslimah. Tentu hal ini juga sangat mengambil resiko karena pada saat itu kaum Quraisy sedang mengincar Nabi Muhammad, dan
ternyata benar pada di tengah perjalanan menuju Madinah, Ali diberhentikan oleh kafir Quraisy. Dan dengan tenang Ali melawannya, dan semua tentara-tentara Quraisy itu langsung lari tunggang-langgang dengan keberanian Ali. Pada proses hijrahnya Ali bersama perempuan muslimah, semua perempuan muslimah menggunakan kendaraan, ada yang menggunakan unta dan kuda, tapi Ali hanya berjalan kaki karena Ali tidak mempunyai unta untuk dinaiki untuk hijrah. Setibanya Ali di Masjid Quba, di kota Quba, dan di sanalah Ali bertemu dan ditunggu oleh Rasulullah. Seluruh bagian kaki Ali semuanya lecet-lecet dan mengeluarkan darah karena Ali menempuh jalan sekitar hampir 500 km yang ditempuh dengan jalan kaki, dan itu membuat Rasulullah SAW terkesan. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah setibanya di Madinah dan mulai melakukan kehidupan di Madinah, Rasulullah semakin terkesan dengan Ali. Bahkan Rasulullah mempunyai impian bahwa Ali inilah yang akan nantinya dijadikan sebagai menantu dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Rasulullah kemudian mengirimkan pembantunya untuk berbicara kepada Ali. Assalamualaikum wahai Ali, apakah engkau tidak mempunyai rencana untuk melamar Fatimah Zahra? Kemudian Ali, saya mempunyai rencana itu, tapi saya tidak mempunyai keberanian. Cobalah melamar Fatimah Zahra, karena setelah ini akan ada pemuda yang akan melamar Fatimah Zahra. Kemudian Ali memberanikan diri untuk melamar dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika bertemu Rasul langsung menyapa Ali, wahai Ali, ada apa gerangan sehingga kamu datang ke sini? Ali dengan bahasa tubuh tapi tidak bisa mengucapkan karena Ali tidak mempunyai keberanian. Tidak ada apa-apa wahai Rasul. Kemudian karena Nabi Muhammad SAW sudah mengerti maksud kedatangan Ali bertemu dengan Rasulullah, apakah kamu ingin melamar Fatimah wahai Ali? Dengan nada ragu Ali menjawab, iya wahai Rasul, saya ingin melamar Fatimah, tetapi saya tidak mempunyai apa-apa untuk saya berikan kepada Fatimah sebagai maharnya. Bukankah engkau pernah saya berikan baju perang berupa baju besi wahai Ali? Itu saja yang kau jadikan sebagai mahar yang nantinya kamu bisa berikan kepada Fatimah. Kemudian Ali mengangguk, dan di saat itulah Nabi Muhammad SAW langsung menikahkan Ali dengan Fatimah Az-Zahra. Ini juga menjadi poin penting wahai pemirsa, bagaimana nanti ketika kita mempunyai seorang anak, proses pernikahan tidak butuh yang panjang, butuh yang ribet, tapi tidak. Yang dibutuhkan hanya bagaimana kita mengerti calon dari anak kita itu sendiri, entah itu sebagai calon suami dari anak kita atau calon istri dari anak kita. Buktinya dari perkawinan yang sederhana dan proses yang sangat singkat, terbentuklah keluarga yang sangat harmonis, keluarga yang sangat sederhana, tapi dengan kesederhanaan itulah datanglah kebaikan-kebaikan dalam keluarga, dan dalam hal kebaikan itulah datanglah berkah-berkah. Salah satunya anak-anak yang solih dan solihah yang dititipkan Allah kepada keluarganya Ali, dan mereka berdua juga tidak saling canggung dalam membantu dalam urusan kehidupan berkeluarga. Sampai-sampai Ali radhiyallahu anhu ini melihat tangan Fatimah Az-Zahra itu penuh dengan lecet karena tiap hari menumbuk sendiri, membuat adonan kue sendiri. Sampai-sampai Ali tidak merasa kasihan, sangat terasa kasihan dengan apa yang dialami Fatimah. Kemudian setelah perang Badar itu, Rasulullah SAW membawa banyak pembantu yang didapatkan dari proses perang Badar itu. Kemudian Ali berbicara kepada Fatimah, wahai istriku, cobalah kamu datang kepada ayahmu Nabi kita untuk meminta salah satu dari
pembantu itu. Semoga itu bisa meringankan bebanmu. Kemudian Fatimah memberanikan diri datang kepada Rasulullah. Tapi ketika sudah datang kepada Rasulullah, Fatimah tidak mampu berkata apa-apa. Kemudian Fatimah pulang ke rumah dan berbicara kepada suaminya, "Wahai suamiku, saya tidak bisa dan tidak mampu untuk berkata-kata ketika bertemu Nabi untuk meminta satu pembantu. Kalau boleh, mari kita bersama-sama meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar nanti kita diberi salah satu atau lebih." Oke, kalau gitu kita pergi ke rumah Rasulullah dan minta ke sana. Ketika sampai di sana, Ali yang berbicara kepada Nabi, "Wahai Nabi, bolehkah saya meminta satu saja dari sekian pembantu itu yang bisa membantu putrimu untuk membuat adonan dan mengurus rumah tangganya?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengiyakan, tetapi, "Wahai putriku dan anakku, saya tidak bisa memberi pembantu ini, tapi saya akan memberikan yang lebih baik dari itu. Cobalah kamu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali sebelum kamu tidur." Ini juga merupakan pembelajaran terpenting bagi semua orang tua, yaitu tidak memberikan apa yang diminta oleh anak-anak kita. Walaupun kita sedang berpuasa, sebenarnya Rasulullah berkuasa untuk memberikan salah satu dari sekian pembantu yang didapat ketika perang. Tapi Rasulullah tidak menggunakan itu, tidak menggunakan kekuasaannya untuk diberikan kepada anaknya. Tetapi Rasulullah dengan tenang menjawab, memberikan yang terbaik. Pelajaran yang kedua adalah pemberian yang terbaik itu tidak semestinya atau tidak harus berbentuk sebuah harta, tapi sebuah pendidikan, dan pendidikan agamalah itu yang paling dibutuhkan oleh anak-anak kita. Mungkin hanya itu pada episode kali ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu di episode selanjutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.